Kalau aku mendapatkan kabar kau memainkan beraku, aku cincang kau. Ingat, aku selalu menepati perkataanku. Woi, jangan lupa subscribe. Dia benar-benar bisa melakukannya. Aku harus betul-betul menyimpannya dengan baik. Apakah benar-benar Alexa yang merencanakan semuanya? Kenapa dia melakukan itu? Apa dia mau memanfaatkanku untuk melawan Yuli? Kalau dipikir-pikir, Peter Orlando udah lama menghilang. Orang yang paling berkuasa di keluarga Orlando adalah Yuli. Apa mungkin dia ingin menjatuhkan keluarga Orlando? Tapi saat itu Alexa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Aku benar-benar sulit untuk turun tangan padanya. Udahlah, ini semua masih dugaan. Pikirkan hal lain dulu aja. Pak William, sepertinya kau udah selesai mengobrol. Ayo makan siang bersama. Iya, makan siang bersama aja kan? Lihat, Pak William keluar. Bu Keti juga ada, tapi suasananya agak aneh. Sepertinya keheningan sebelum badai datang. Apa yang terjadi? Tadi kau bermalas-malasan dan main games. Kau jadi nggak lihat. Ada yang mengatakan masalah berada di kantor Pak William. Bu Yuli juga ada di sana. Suaranya keras banget. Bu Keti pasti dengar. Gawat nih, dia pasti ingin menginterogasi Pak William. Udah tahu gawat masih aja menggosip. Kurangi bicara kalian. Pak William, apa nggak ada yang mau kau jelaskan? Hah? Aku hanya fokus kerja dari pagi. Apa yang perlu dijelaskan? Apa aku harus mengatakannya? Sebagai kepala klinik kecantikan Kahlis, bisa-bisanya kau mengambil bra cewek. Memalukan banget. Apa coba kata orang tentang perusahaan kita? Bagaimana kita bisa mengurus karyawan kita? Apa yang kau lakukan pada bra Yuli? Oh, yang kau maksud masalah bra. Sebenarnya, aku sedang meneliti sebuah produk yang bisa memperbesar payudara cewek. Bagaimanapun juga kita harus menambah jenis produk kita. Nggak bisa hanya memproduksi pil pincai, kan? Aku sudah memikirkannya dari tadi. Mana mungkin nggak bisa mengarang alasan yang masuk akal. Jadi, aku harus mencari bra seseorang sebagai contohnya. Aku meminjam bra Yuli untuk itu. Kau juga tahu bentuk badannya bagus. Pokoknya perkembangannya, termasuk lancar. Aku nggak memberitahumu karena masih tahap ide. Bentuk tubuhnya bagus? Ternyata begitu. Pantas aja Pak William nggak meminta bantuanku. Ternyata karena bentuk tubuhku nggak sebagus Yuli dan Pak William nggak suka. Kalau begitu, tolong Pak William jaga sikap setiap malam. Jangan sentuh aku lagi. Kita langsung pisah kamar aja. Jangan. Aku nggak meminta bantuanmu karena takut kau terlalu lelah. Bentuk tubuhmu nggak kalah dari Yuli. Aku bisa menjamin dari pengalaman nyataku, baik dalam hal elastisitas atau kelembutannya. Kalian sangat unik. Gak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Hah, ternyata kau ada pengalaman. Bagi Pak William yang udah pernah berhubungan dengan banyak cewek, aku ada ke peringkat keberapa? Sial, kalau dia terus menggali informasi, dia akan tahu tentang Kayla. Siapapun, tolonglah aku. Aku udah hampir nggak tahan. Halo? Pak Guru, aku Hasan. Sekarang aku ada di depan perusahaanmu. Kau ada di mana? Akhirnya ada penyelamat. Aku baru sadar betapa imutnya muridku ini. Aku ada di restoran di sebelah perusahaan. Cepat sini, kita makan siang bersama. Siapa? Hasan, dia mencariku pasti karena ada urusan lobster. Halo Guru dan Bu Yorda. Ayo duduk, kita makan bersama. Wah, aku dipanggil Bu Yorda. Halo. Hasan, jarang banget kau datang ke kota. Ada apa? Ada masalah lobster kita jadi terkenal. Banyak orang yang datang ke desa kami. Bukankah itu bagus? Awalnya aku juga merasa ini hal yang bagus. Tapi nggak lama kemudian para pengurus desa jadi meminta lobster kita. Kami mana berani menyinggung mereka, tapi lobsternya udah dijual ke keluarga Orlando. Nggak ada sisa untuk mereka. Apakah pembayaran keluarga Orlando lancar? Sangat lancar. TSR tiap kali bukan hanya membayar untuk bulan itu, tapi juga membayar yang bulan depannya. Pak, kalau enggak kita tambahkan beberapa tambak lobster aja. Pembayarannya selancar itu. Sepertinya keluarga Orlando dapat banyak uang dari lobsternya. Tambaknya boleh ditambahkan, tapi jangan banyak-banyak. Hanya boleh menambahkan satu untuk memberikan bagian para orang penting untuk keluarga Orlando. Gandakan harganya. Itu terlalu banyak. Selain itu, kalau tiba-tiba menambahkan harganya juga nggak baik. Biarkan aja, digandakan pun mereka tetap dapat untung. Lagi pula banyak yang mau membeli lobster kita. Terima kasih Pak, kalau begitu aku akan makan secepatnya. Nanti sore aku akan bersiap-siap untuk kembali. Wah, Pak Guru emang hebat. Bisa menangani semuanya. Jangan buru-buru, karena kau udah datang ke Gemarang. Menginap aja semalam. Besok aku akan ikut kau kembali. Menginap semalaman? Hehehe. Hahaha. Pak, kalau begitu aku mau bersenang-senang dulu.
Pergilah, jangan kembali terlalu malam. Ekspresinya sama genitnya denganmu saat sampai di perusahaan. Genit? Perlukah kau datang sendiri hanya demi lobster? Ini hanyalah salah satu alasan. Aku juga mau lihat apakah tanah di desa cocok untuk menanam obat herbal. Emang, kalau perusahaan mau diperbesar, emang harus punya tempat produksinya sendiri. Perlukah aku ikut denganmu? Nggak perlu kau tetap di perusahaan aja. Oh iya, aku mau mendiskusikan sesuatu denganmu. Adikku udah mau lulus. Aku mau dia bekerja di perusahaan. Oh, aku kira ada apa. Lain kali hal kecil seperti ini kau urus sendiri aja. Di keluarga kita, kalau hal besar aku yang urus, kalau hal yang kecil kau yang urus. Meskipun pada dasarnya nggak ada urusan besar, hehe. Apa-apaan? Aku nggak sekeluarga denganmu. Oh iya, aku juga mau Riley, pacarnya adikku, kerja di sini. Riley, sepaham apa adikmu tentang dia? Apakah kau menemukan sesuatu yang salah? Enggak, hanya saja dia memberiku kesan yang nggak nyaman. Mungkin aku cuma nggak terlalu suka padanya. Kau berpikir terlalu banyak. Aku lihat dia cukup jujur. Ya sudah, aku lanjut kerja dulu. Oke, aku juga mau pergi, masih ada urusan. Apakah kau udah introspeksi diri? Di gudang udah disiapkan banyak amunisi agar bisa langsung menyerang kalau ada musuh. Iya, aku juga udah mengubah rumahnya, termasuk menambahkan perangkat seperti sistem pencitraan termal dan penglihatan malam. Haha, bagus. Kita harus ingat, teknologi adalah yang terkuat. Sekuat apapun seseorang, tetap kalah terhadap peluru. Kalau peluru nggak berhasil, gunakan bom. Aku nggak percaya di dunia ini ada yang kebal terhadap senjata api. Kalau punya senjata api saat berhadapan langsung, emang nggak perlu takut, tapi gawat kalau musuh menyerang diam-diam. Seperti Pak Tua yang sebelumnya itu, aku dan Ramon bahkan nggak tahu bagaimana kami bisa kalah. Gimana kalau kita taruh ratusan ranjau aja? Nggak perlu, ini bukan medan perang, nggak perlu sampai seperti itu. Kau kelaparan seperti itu, pasti nggak makan dengan baik. Para petamli itu keterlaluan banget. Bisa-bisanya memperlakukanmu seperti ini. Aku sedih banget melihatnya. Singkirkan tanganmu. Jangan bicara. Makanlah, nggak baik kalau kau kelaparan. Kau yakin nggak mau makan? Kalau kau nggak mau, aku makan sendiri aja. Aku sendiri yang membuatnya, semua bahannya bahan bagus. Koki biasa nggak akan bisa menandinginya. Tentunya aku juga menaruh banyak obat. Wangi banget, aku emang hebat memasak. Lihatlah daging ini, empuk dan berair sempurna. Kalau di negara kalian aku pasti dianggap koki hebat, kan? Kalau mau memenangkan hati cewek, harus memasak makanan enak dulu untuknya. Bahan makanan bagus ditambah koki hebat. Kau yakin rela melewatkan makanan sesempurna ini? Makanlah, kau udah banyak menderita selama ditangkap oleh petamli. Cewek secantik dan semuda ini malah menderita seperti ini. Kenapa kau harus menjadi pembunuh? Jadi pengawalku aja. Aku pasti akan memberimu kehidupan yang nyaman. Jangan harap. Apa katamu? Aku nggak denger. Jangan harap. Sial. Dibaikin nggak mempan, dikerasin nggak mempan. Kau pikir aku nggak bisa melakukan apa-apa padamu? Yes, kau harus tahu. Karena hal yang pernah kau lakukan padaku, aku membunuhmu pun wajar. Sekarang aku mengampuni nyawamu, memberimu makan dan minum. Tapi kau malah nggak mau jadi pengawalku. Kau pikir aku orang suci yang nggak berani menyakitimu? Aku ini pembunuh. Aku selamanya setia dengan organisasiku. Kau boleh membunuhku. Membunuhmu? Kalau aku membunuhmu, siapa yang akan jadi pengawalku? Aku bilang dengan jelas, jangan harap kau bisa kabur dari genggamanku. Jangan harap. Ini kehebatanmu. Selain mempermalukan, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku punya banyak cara untuk menyiksa orang. Sekarang kau pasti sangat gatal dan mau menggaruknya. Tapi, kalau kau garuk akan menjadi lebih gatal. Bahkan sampai kulitmu terkelupas. Kalau kau nggak mengaruknya, rasa gatalnya akan semakin parah. Gak ada yang bisa tahan terhadap penderitaan seperti ini. Terkecuali kau tunduk padaku. Kalau enggak, kau hanya akan menggaruk diri sendiri sampai mati. Sepertinya udah sampai batasannya. Beritahu aku apa keputusanmu. Haha, akhirnya kau berlutut dan tunduk padaku. Gak pernah ada yang tahan terhadap trik ini. Dan sepertinya kau juga. Bukan cuma berlutut, mau bersujud juga. Sejujurnya, aku gak suka orang bersujud. Tapi karena ini kau, aku bisa menerima sujud darimu. Aku gak akan tunduk. Mempertaruhkan nyawa sendiri untuk membuat diri sendiri kehilangan kesadaran secara paksa. Dengan begini, kau gak perlu menahan siksaan, juga gak perlu khawatir diri sendiri akan tunduk karena gak tahan. Apakah perlu seperti ini? Aku cuma mau kau jadi pengawalku. Kau akan menjadi pengawal bapak, kecantikan. Orang lain pasti akan merebutkan posisi itu.
Kalau mau Kayla bekerja untukku, pasti masih lama banget. Pak, kenapa kali ini cepat kali keluarnya? Cewek itu keras kepala banget. Dikerasin, dibaikin gak mempan. Kau oleskan obat ini pada lukanya, sekalian balut lukanya. Kalau begitu, kenapa gak langsung dibunuh aja? Kau gak mengerti. Walaupun orang setia seperti dia sangat susah didapatkan, begitu dia tunduk, dia juga akan setia padaku. Selain itu, dia sangat hebat dan cantik. Aku gak mau menyerah semudah itu. Pokoknya biarkan aja dulu. Mungkin aja nanti ada perkembangan baru. Aku yakin pasti ada caranya. Kalau enggak, kurung dia aja seumur hidup. Halo, kantor polisi Gemarang? Ada apa? Apa? Hasan ditangkap? Ditangkap tim pemberantasan pencabulan? Aku nggak bersalah. Aku nggak melakukan apa-apa. Nggak bersalah? Kau berada di ranjang dengan 2 cewek, masih bilang nggak bersalah. Mereka berdua udah mengaku bahwa mereka dibayar 2.000 rem olehmu untuk bermalam denganmu. Jangan mengelak lagi, langsung katakan detai tindakanmu aja. Sebelum guruku datang, aku nggak akan bilang apa-apa. Hasan, kau ditangkap oleh tim pemberantasan pencabulan. Hah, aku pikir siapa? Ternyata kau gurunya. Muridmu benar-benar mewarisi sifatmu. Cowok memang gak baik. Kau tahu apa? Hasan bahkan belum pernah menggandeng tangan cewek. Kau gak kasihan terhadap anak seperti itu. Sekarang dia memberanikan diri untuk menyelamatkan cewek lemah dengan uangnya. Apa salahnya? Menyelamatkan cewek lemah, prostitusi kau katakan sebagus itu. Sepertinya kau sering melakukannya juga ya. Kau sudah menyelamatkan berapa cewek lemah selama ini? Sejujurnya aku gak pernah melakukannya. Pak Guru, aku nggak bersalah. Aku nggak bohong. Setelah membicarakan harganya, aku baru saja membayar. Aku bahkan belum melepaskan celanaku. Belum melakukan apa-apa, mereka udah masuk. Aku dituduh, Pak Guru. Hasan, kau kasihan banget. Aku jadi sedih. Udah membayar, tapi nggak dapet apa-apa. Malah ditangkap polisi. Sarah, lihatlah betapa polosnya tatapan matanya dan betapa baiknya wajahnya. Kenapa kau tega membawanya ke ruang tahanan? Aku mau menjaminnya. Gak boleh. Kenapa? Dia nggak melakukan kejahatan besar. Karena dia adalah muridmu. Pasti mirip denganmu. Kalau dia bersamamu, bagaimana dia bisa menjadi orang yang benar? Dia harus dididik di kantor polisi. Cih, kalau dia mengikutiku, dia baru bisa punya masa depan yang indah. Kalau mengandalkan didikan darimu, takutnya dia akan jomblo seumur hidupnya. Hasan, biarkan saja. Kita urus prosedurnya seperti yang seharusnya, jangan takut padanya. Kau tunggu aja. Jangan sampai tim pemberantasan pencabulan menangkapmu. Kau akan tahu akibatnya. Dengan hubungan kita, kalau kau menangkapku, bukankah kau sendiri juga akan terlibat? Aku nggak mau di penjara bersamamu. Sampai jumpa. Apakah Kapten udah sampai ke tahap seperti itu dengan William? Gawat, bagaimana kalau suatu hari nanti benar-benar tertangkap? Kita harus lebih berhati-hati. Jangan mencelakai orang sendiri. Kalian percaya semua perkataannya? Kalau ada yang sembarangan bicara lagi, akan ku potong lidahnya. Pak Guru emang hebat, bisa mengatasinya secepat itu. Jangan sebut aku gurumu. Aku nggak mau punya murid memalukan sepertimu. Maaf Pak Guru, aku salah. Kau udah tahu apa kesalahanmu? Aku nggak seharusnya pergi ke tempat nggak jelas seperti itu. Bukan, menyelamatkan cewek lemah adalah tugas cowok. Apa salahnya? Salahmu karena kau ditangkap. Kau sepayah itu masih mau jadi muridku. Memalukan banget. Aku akan lebih berhati-hati lagi lain kali. Oh iya, saat aku ditangkap, aku samar-samar mendengar. Sepertinya kali ini tim pemberantasan pencabulan beraksi karena mendapat kabar. Aksi mereka sepertinya hanya menargetkanku. Bukan kau, melainkan aku. Kenapa mereka menargetkanmu? Aku akan menyelidiki hal ini. Kau jangan berpikir terlalu banyak. Bersiaplah untuk kembali ke desa nelayan bersamaku besok. Singkat cerita, sampailah mereka di desa nelayan. Kak William. Winona, aku kangen banget. Wah, hasil pijatanku emang bagus. Enak banget disentuh. Kakek, lihat Kak William jahat banget. Winona semakin menyukai William, tapi William udah punya pacar. Sepertinya dia hanya menganggap Winona sebagai adik. Sudahlah, aku juga nggak bisa membantu dalam hal beginian. Biar para anak muda itu sendiri aja yang urus. Selanjutnya, aku mau memeriksa tanah di gunung. Kau mau ikut? Tapi mendaki gunung sangat melelahkan. Kak William, apa yang kau bicarakan? Aku tumbuh besar di sini. Aku lebih ahli mendaki gunung daripada kau. Aku akan siapkan makanan untuk kalian agar kalian gak kelaparan saat pulang. Tanahnya masih bisa digunakan untuk menanam obat. Ayo, kita lihat ke tempat yang lebih tinggi. Kak William, aku mau mengatakan sesuatu padamu.